Ya, baik, perkenalkan kami dari mahasiswa mata kuliah, seminar, dan praktek profesional. Di sini kami akan menjelaskan tugas yaitu hukum teknologi informatika dan kontrak pengembangan perangkat lunak. Laporan ini disusun oleh yang pertama yaitu saya sendiri, Alif Firdaus Pramalisa. Yang kedua adalah teman saya yaitu Herni Herawati Elizabeth Abraham. Kita masuk pada bagian pengantar, yaitu profesi teknik informatika berkembang pesat dalam landscape digital yang kompleks. Para profesional di bidang ini harus memahami berbagai sistem hukum yang relevan, mulai dari perlindungan data pribadi, hak kekayaan intelektual, hingga tanggung jawab dalam transaksi elektronik. Kita masuk pada bagian bab satu, yaitu sistem hukum yang relevan dengan profesi teknik informatika. 1.1 yaitu Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik UU ITE. Dasar hukumnya di sini adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 yang kemudian diubah dengan UU Nomor 19 Tahun 2016. Relevansi untuk profesional IT-nya itu yang pertama menjadi fondasi hukum cyber atau cyber law Indonesia, kemudian mengatur tentang keabsahan informasi elektronik dan dokumen elektronik sebagai alat bukti hukum, menetapkan tanggung jawab penyelenggara sistem elektronik, mengatur perlindungan hak kekayaan intelektual di lingkungan digital. Kemudian di sini adalah poin pentingnya untuk profesional TI, yaitu informasi elektronik dan dokumen elektronik memiliki kekuatan hukum yang sama dengan dokumen fisik. Yang kedua adalah transaksi elektronik internasional dapat dilakukan dengan kesepakatan memilih hukum yang berlaku. Yang ketiga adalah ketentuan pidana berlaku untuk penyalahgunaan teknologi informasi dengan ancaman pidana penjara hingga 6 tahun dan atau denda hingga 1 miliar rupiah. Termasuk pada bagian 1.2 yaitu Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi atau UU PDP. Dasar hukumnya itu Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi. Di sini relevansinya untuk profesional IT adalah pertama, mengatur perlindungan data pribadi untuk semua objek hukum, perseorangan, koperasi, badan publik, organisasi internasional. Wajib diterapkan dalam setiap aplikasi dan sistem informasi yang mengolah data pribadi, menjadi aspek krusial dalam pengembangan perangkat lunak modern. Di sini untuk kewajiban utamanya yang pertama adalah memastikan data yang digunakan telah memenuhi definisi data pribadi sesuai UU, melakukan perlindungan data melalui penerapan kebijakan sistem manajemen keamanan informasi, menerapkan prinsip-prinsip perlindungan data dalam pelaksanaan kegiatan informasi dan transaksi elektronik. Kemudian untuk bagian 1.3 yaitu Undang-Undang Hak Cipta. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang kemudian diubah dengan UU Nomor 6 Tahun 2023. Relevansinya yaitu melindungi karya perangkat lunak sebagai karya intelektual, memberikan definisi yang luas untuk hak cipta, mencakup karya-karya digital. Kemudian yang ketiga adalah pemanfaatan karya-karya melalui teknologi informasi harus mendapat izin dari pemegang hak cipta. Perlindungan untuk developer yang pertama adalah setiap kode program, desain, dan dokumentasi adalah karya cipta yang terlindungi. Kedua yaitu penggunaan perangkat lunak berlisensi adalah kewajiban hukum. Pelanggaran hak cipta dapat mengakibatkan sanksi pidana dan perdata. Kemudian untuk undang-undang paten, relevansi untuk profesional IT-nya adalah melindungi inovasi teknologi dan algoritma unik, memberikan perlindungan eksklusif untuk penemuan teknis yang melibatkan metode perangkat keras atau perangkat lunak. Kemudian kita masuk pada bagian 1.5 yaitu Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Dasar hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Relevansinya yaitu yang pertama melindungi pengguna akhir dari produk atau layanan IT yang cacat atau berbahaya, memandu hak dan kewajiban pelaku usaha atau developer vendor perangkat lunak, mengatur praktik yang dilarang bagi pelaku usaha. Kemudian untuk kewajiban vendor yang pertama adalah memberikan informasi yang benar dan jujur terhadap produk atau layanan, menjamin kualitas produk sesuai dengan spesifikasi yang dijanjikan, menyediakan garansi dan dukungan purna jual. Sini untuk kitab undang-undang hukum pidana yang pertama, relevansinya mengatur tindak pidana tradisional yang memanfaatkan teknologi informasi, meliputi pencurian data, penipuan digital, pengerusakan sistem, dan lainnya. Kemudian menjadi dasar untuk kriminalisasi cyber crime di Indonesia. Di sini kita masuk pada bagian bab 2 yaitu kewajiban profesional teknik informatika. Sebagai kita masuk pada bagian 2.1 sebagai profesional teknik informatika, Anda memiliki kewajiban untuk yang pertama menggunakan perangkat lunak ilegal.
Yang kedua adalah menjaga keamanan data pribadi. Yang ketiga adalah menghormati hak kekayaan intelektual atau haki. Yang keempat adalah memberikan transparansi kepada klien. Kemudian untuk tanggung jawab hukumnya, yang pertama adalah kelalaian dalam di sini akan dimintai pertanggungjawaban untuk yang pertama kelalaian dalam mengembangkan sistem yang aman, pelanggaran perlindungan data pribadi, penggunaan kekayaan intelektual pihak ketiga tanpa izin, dan kualitas produk yang tidak sesuai janji, dan yang terakhir adalah penyalahgunaan teknologi informasi. Kemudian kita masuk pada bab 3 yaitu elemen-elemen penting dalam kontrak pengembangan perangkat lunak. Di sini pada bagian 3.1 yaitu jenis kontrak yang umum digunakan. Yang pertama adalah Master Services Agreement atau MSA. Di sini digunakan untuk menetapkan ketentuan umum dan hubungan jangka panjang. Yang kedua adalah Statement of Work atau SOW, yaitu menentukan hasil proyek spesifik ruang lingkup dan deliverable. Yang ketiga adalah Service Level Agreement atau SLA, merinci KPI atau Key Performance Indicator, industri spesifik. Yang keempat adalah Non-Disclosure Agreement atau NDA, yaitu melindungi informasi rahasia dan sensitif. Kemudian yang kelima adalah Non-Compete Agreement atau NSE, mencegah developer bersaing dengan klien dalam industri tertentu. Kemudian kita masuk pada bagian 3.2 yaitu klausul-klausul esensial. Yang pertama adalah lingkup pekerjaan atau scope of work, yaitu definisi jelas tentang deliverable dan batasan proyek. Yang kedua adalah jadwal dan milestone, timeline proyek, dan fase-fase terukur. Yang ketiga adalah biaya dan pembayaran, yaitu model penetapan harga atau fixed price, time, and material, retainer, dan lain-lain. Yang keempat adalah tanggung jawab dan liabilitas, yaitu tanggung jawab masing-masing pihak. Kemudian yang kelima adalah hak kekayaan intelektual, kepemilikan kode dan dokumentasi. Yang keenam adalah keamanan dan kerahasiaan data, standar keamanan yang akan diterapkan. Yang ketujuh adalah pemeliharaan dan support, jenis-jenis dan durasi support pasca implementasi. Yang ke-8 adalah penyelesaian sengketa, yaitu forum penyelesaian arbitrage atau litigasi. Kita masuk pada bagian bab 4 yaitu template kontrak pengembangan perangkat lunak. Jadi di sini kami sudah membuat sejenis format ya untuk melakukan perjanjian pengembangan perangkat lunak. Di sini bisa dilihat untuk ada nomor, tanggal, pihak pertama, nama perusahaan, alamat, nomor MPWP, kemudian diwakili oleh, kemudian pihak kedua, klien customer, dan lain-lain. Di sini preamble-nya bahwa vendor dan klien bermaksud untuk membuat kesepakatan mengenai pengembangan perangkat lunak custom dengan persyaratan dan kondisi yang ditetapkan dalam perjanjian ini. Oleh karena itu, kedua belah pihak sepakat sebagai berikut. Yang pasal pertama, definisi dan interpretasi. Dalam perjanjian ini, istilah-istilah berikut memiliki arti sebagaimana didefinisikan di bawah ini, yaitu perangkat lunak atau software, aplikasi, program, dan kode sumber yang dikembangkan oleh vendor. Kemudian yang kedua adalah deliverable, yaitu semua hasil kerja yang harus diserahkan ke vendor kepada klien. Yang ketiga adalah spesifikasi teknik, yaitu dokumen tertulis yang menggambarkan fitur, fungsi, dan persyaratan teknis perangkat lunak. Yang keempat adalah change request, yaitu permintaan tertulis untuk mengubah, menambah, atau mengurangi ruang lingkup pekerjaan. Kemudian adalah acceptance test, pengujian yang dilakukan oleh klien untuk memverifikasi bahwa perangkat lunak memenuhi spesifikasi teknis. Kemudian ada production environment, lingkungan sistem tempat perangkat lunak akan beroperasi untuk penggunaan akhir. Kemudian data pribadi, yaitu informasi apapun yang berkaitan dengan individu teridentifikasi. Kemudian adalah kerahasiaan informasi. Informasi yang tidak tersedia untuk publik termasuk algoritma, kode, dan klien, dan strategi bisnis. Kemudian kita masuk pada pasal kedua yaitu ruang lingkup pekerjaan. Vendor setuju untuk mengembangkan perangkat lunak sesuai spesifikasi yang disertakan dalam lampiran A yang tadi. Yang tadi ya. Kemudian 2.2, ruang lingkup pekerjaan mencakup yang pertama adalah analisis dan desain sistem, pengembangan dan pemrograman, pengujian fungsional dan integrasi, dokumentasi teknis dan penggunaan, implementasi dan pelatihan awal, support dan maintenance selama periode waranti. Kemudian untuk 2.3 yaitu pekerjaan di luar ruang lingkup yang didefinisikan dalam lampiran tadi akan dianggap sebagai change request dan akan dikenai biaya tambahan sesuai dengan pasal keempat.
Kemudian vendor tidak bertanggung jawab atas yang pertama, infrastruktur hardware atau network yang disediakan oleh klien, integrasi dengan sistem pihak ketiga yang tidak dispesifikasi, data atau konten yang disediakan oleh klien yang tidak lengkap atau tidak akurat. Kemudian kita masuk pada pasal ketiga yaitu timeline dan milestone. Di sini pengembangan perangkat lunak akan dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang disepakati dalam lampiran B yaitu project schedule. Milestone utama dan tanggal delivery adalah sebagai berikut, yaitu di sini bisa dilihat ya untuk formatnya, jadwal milestone proyeknya untuk tabel formatnya. Kemudian kita masuk pada bagian 3.3 yaitu penundaan yang disebabkan oleh klien tidak akan mengakibatkan denda bagi vendor, namun akan memperpanjang jadwal penyelesaian. Jika vendor terlambat tanpa alasan yang dapat diterima, klien berhak untuk mengenakan denda sebesar 0,5% dari nilai kontrak per minggu keterlambatan dan maksimal 5% dari nilai kontrak. Dan kita masuk pada bagian pasal keempat yaitu biaya dan pembayaran. Di sini model pembayaran adalah fixed price atau harga tetap, yang berarti biaya di atas adalah harga final untuk ruang lingkup pekerjaan yang disepakati dalam lampiran A tadi. Di sini untuk tabel jadwal pembayarannya bisa dilihat ada pembayaran awal, fase development, fase testing, dan final. Setiap pembayaran harus dilakukan paling lambat 5 hari kerja setelah vendor mengirimkan invoice. Kemudian biaya tambahan untuk change request akan ditagih secara terpisah dengan quotation dan PO dari klien. Jika klien menunda pembayaran lebih dari 30 hari, vendor itu berhak yang pertama adalah menghentikan pekerjaan sementara hingga pembayaran diterima, mengenakan bunga keterlambatan sebesar 1,5% per bulan, kemudian juga membatalkan perjanjian tanpa pengembalian dana sebelumnya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Hernia Abraham. Dipersilakan. Baiklah, kita masuk dalam pasal 5, tanggung jawab dan kewajiban vendor. Yang pertama, vendor berkomitmen untuk melaksanakan pekerjaan secara profesional sesuai dengan standar industri dan best practice pengembangan perangkat lunak, menyediakan developer berpengalaman dan kompeten, memberikan update status proyek secara berkala minimal 2 minggu sekali, memastikan perangkat lunak bebas dari virus, malware, dan backdoor, melakukan testing menyeluruh sebelum delivery, dan menjaga kerahasiaan informasi klien. Selanjutnya, vendor akan menerapkan praktik keamanan coding terbaik, termasuk code review dan quality assurance yang ketat, implementasi enkripsi untuk data sensitif, protection terhadap SQL injection, XSS, dan vulnerability umum lainnya, regular security update selama periode maintenance. Kemudian vendor tidak bertanggung jawab atas yang pertama kegagalan sistem yang disebabkan oleh hardware atau infrastruktur klien, data loss jika backup dilakukan oleh klien secara tidak proper, performance issue akibat misconfiguration oleh administrator klien, kegagalan karena force major, bencana alam, perang, pandemik, dan lain-lain. Next. Pasal 6, tanggung jawab dan kewajiban klien. 6.1 klien berkomitmen untuk yang pertama memberikan spesifikasi teknis yang lengkap, akurat dan jelas, menyediakan akses ke sistem dan data yang diperlukan untuk development, menunjukkan kontak person yang responsif untuk komunikasi dengan vendor, menyediakan feedback dan approval secara tepat waktu, melakukan acceptance test dalam jangka waktu yang disepakati, terakhir membayar biaya sesuai jadwal dan metode pembayaran yang disepakati. 6.2, klien bertanggung jawab atas yang pertama, akurasi dan kelengkapan data yang disediakan untuk testing, backup dan disaster recovery untuk production environment, complication dengan compliance dengan peraturan privacy dan keamanan data lokal, training pengguna akhir, vendor hanya memberikan induction training. Pasal 7, harga dan change request. Setiap permintaan untuk perubahan ruang lingkup pekerjaan harus diajukan secara tertulis oleh klien. Vendor akan pertama menganalisis dampak change request terhadap jadwal dan biaya, menyediakan question dengan estimasi effort, timeline, dan biaya tambahan, menunggu approval dari klien sebelum memulai pekerjaan tambahan.
Petition untuk change request valid selama 14 hari. Jika tidak disetujui dalam periode tersebut, vendor berhak untuk merevisi estimasi. Approval change request harus disertai dengan purchase order atau email approval tertulis di authorized person client, persetujuan atas biaya dan timeline yang baru. Pasal 8, waranti dan garansi. Vendor memberikan waranti selama 6 bulan sejak tanggal acceptance bahwa perangkat lunak berfungsi sesuai dengan spesifikasi teknis yang disepakati, bebas dari defect dan error material, dan akan menerima bug fixes untuk isu yang ditemukan selama waranti period. Bisa dilihat di sini ada tabel severity level dan response time. Kemudian, waranti tidak mencakup kerusakan akibat misuse, negligensi, atau unauthorized modification oleh klien, isu yang disebabkan oleh environment atau dependensi yang tidak sesuai spesifikasi, perubahan requirement yang tidak terdokumentasi, support untuk perangkat lunak pihak ketiga. Setelah waranti period berakhir, klien dapat membeli extended support dengan biaya tambahan yang akan dispesifikasi dalam invoice terpisah. Pasal 9, hak-hak kekayaan intelektual. Hak cipta untuk kode sumber perangkat lunak yang dikembangkan khusus sesuai spesifikasi teknis adalah milik klien setelah pembayaran lunas. Vendor mempertahankan hak cipta atas framework library dan komponen generik yang dikembangkan sebelum proyek ini, tools, metodologi, dan proses development yang digunakan, dokumentasi metodologi, dan best practices vendor, perangkat lunak pihak ketiga yang dilisensikan dari vendor lain, klien diberikan lisensi non-eksklusif untuk menggunakan komponen vendor dalam perangkat lunak yang telah dibayar, hanya untuk penggunaan internal klien. Vendor memberikan jaminan bahwa perangkat lunak tidak melanggar hak kekayaan intelektual pihak ketiga. Semua third party library yang digunakan memiliki lisensi yang jelas dan kompatibel. Next. Vendor akan bertanggung jawab atas klaim infringement dari pihak ketiga sehingga nilai kontrak. Setiap penggunaan perangkat lunak vendor oleh klien harus memenuhi lisensi yang diberikan dan tidak boleh didistribusikan ulang ke pihak ketiga tanpa izin tertulis vendor, disewa, dipinjamkan, atau dijual kembali, dimodifikasi dan diklaim sebagai karya original klien tanpa atribusi vendor, digunakan untuk mengembangkan produk yang bersaing dengan vendor. Pasal 10, keamanan dan perlindungan data. Vendor akan menerapkan standar keamanan informasi berikut, yaitu encryption untuk data transit, HTTPS atau TLS, dan data at rest, input validation dan output encoding untuk mencegah injection attack, secure authentication, dan session management. Vendor akan mematuhi Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi dalam penanganan data pribadi, termasuk memproses data pribadi hanya sesuai dengan instruksi klien, melakukan data protection impact assessment untuk data pribadi, menjaga kerahasiaan data pribadi dari akses unauthorized. Klien tetap bertanggung jawab sebagai data controller atas compliance dengan undang-undang PDP dan regulasi privacy lainnya. Next. Setelah proyek berakhir atau kontrak dibatalkan, vendor akan menghapus semua data klien dalam sistem vendor dalam 30 hari, memberikan sertifikasi tertulis bahwa data telah dihapus, memusnahkan semua backup dan temporary files yang berisi data klien. Pasal 11, testing dan acceptance. Vendor akan melakukan testing internal sebelum memberikan build untuk UAT kepada klien. Klien akan melakukan
acceptance test dalam jangka waktu maksimal 10 hari kerja setelah menerima build dari vendor. Klien harus melaporkan defect dalam format yang telah disepakati termasuk deskripsi jelas tentang defect, step by step untuk reproduce issue, screenshot atau log yang relevan, expected behavior, PS actual behavior. Perangkat lunak dianggap accepted jika yang pertama, semua kriteria acceptance telah dipenuhi. Next. Dua, tidak ada defect severely high atau critical yang pending. Klien menandatangani acceptance form yang disediakan vendor. Setelah acceptance form ditandatangani, tidak ada klaim untuk direct yang seharusnya ditemukan selama UAT period. Pasal 12, komunikasi dan reporting. Vendor akan memberikan project status report setiap 2 minggu yang mencakup status, milestone dan deliverable, isu dan risks yang teridentifikasi, action items dan next steps, budget dan schedule status. Vendor akan menunjuk project manager sebagai contact person utama untuk komunikasi dengan klien. Jadwal regular meeting akan disepakati dalam pertemuan awal proyek. Klien harus merespon komunikasi vendor dalam jangka waktu maksimal 2 hari kerja. Pasal 13, support dan maintenance. Selama warranty period 6 bulan, vendor menyediakan free maintenance dan bug fixing, technical support via email dan phone, emergency support untuk issue. Setelah warranty period berakhir, klien dapat next. Pertama, standar support 8 jam per hari kerja, respon time sesuai dengan budget yang telah ditentukan per bulan, premium support 24/7 support dengan dedicated team, major upgrade, new features, dan enhancement dengan fee yang akan dinegosiasikan. Dokumentasi dan training untuk support staff klien akan disediakan tanpa biaya tambahan. Pasal 14, kerahasiaan. Setiap pihak berkomitmen untuk menjaga kerahasiaan informasi yang diterima dari pihak lain, termasuk spesifikasi teknis dan desain sistem, kode sumber dan dokumentasi, data bisnis dan database klien, strategi dan roadmap produk. Informasi rahasia tidak boleh diungkapkan kepada pihak ketiga tanpa izin tertulis, digunakan untuk tujuan selain eksekusi perjanjian ini, disimpan dalam bentuk yang tidak aman. Kewajiban kerahasiaan berlaku selama jangka waktu perjanjian dan berlanjut 3 tahun setelah perjanjian berakhir. Pengecualian dari kewajiban kerahasiaan adalah informasi yang sudah public domain atau dapat dibuktikan telah di-disclose secara publik, harus di-disclose oleh peraturan hukum atau pengadilan, diketahui oleh penerima sebelum disclosure dari pemberi informasi, dikembangkan secara independen tanpa menggunakan informasi rahasia. Pasal 15, penyelesaian sengketa. Jika terjadi perselisihan, kedua belah pihak setuju untuk menyelesaikan secara musyawarah dalam jangka waktu 14 hari. Jika musyawarah tidak menghasilkan kesepakatan, kedua belah pihak setuju untuk menggunakan arbitrage. Arbitrage akan dilakukan melalui Badan Arbitrage Nasional Indonesia dengan ketentuan jumlah arbiter, lokasi arbiter, bahasa arbitrage bersifat final dan binding. Hukum yang berlaku untuk perjanjian ini adalah hukum Republik Indonesia, khususnya Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, Undang-Undang Hak Cipta, Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Pasal 16, pembatalan dan terminasi. Perjanjian ini dapat dibatalkan oleh salah satu pihak atas dasar pelanggaran material yang tidak diperbaiki selama 30 hari setelah diberikan notis tertulis. Terminasi oleh vendor karena non-payment. Vendor harus memberikan written notice 14 hari sebelum estimasi. Jika klien membatalkan perjanjian sebelum completion, klien harus membayar semua pekerjaan yang telah diselesaikan
berdasarkan percent completion. Setelah perjanjian berakhir atau dibatalkan, kewajiban kerahasiaan pasal 14 tetap berlaku. Pasal 17, liability dan indemnification. Vendor tidak bertanggung jawab atas kerugian tidak langsung, termasuk loss of data, revenue profit, atau business opportunity. Tanggung jawab liability vendor dibatasi hingga 100% dari total nilai kontrak yang telah dibayarkan, kecuali untuk pelanggaran terhadap hak kekayaan intelektual pihak ketiga. Vendor akan melindungi klien dari klaim pihak ketiga yang menyatakan bahwa perangkat lunak melanggar hak kekayaan intelektual mereka. Klien akan melindungi vendor dari klaim pihak ketiga yang menyatakan bahwa data atau requirement klien melanggar pihak ketiga. Pasal 18, independent contractor. Vendor beroperasi sebagai independent kontraktor dan bukan sebagai employee klien. Vendor memiliki kontrol penuh atas metodologi dan proses development. Pasal 19, perubahan perjanjian. Perjanjian ini hanya dapat diubah dengan amandemen tertulis yang ditandatangani oleh kedua belah pihak. Amandemen harus mencakup deskripsi jelas tentang perubahan, alasan perubahan, dampak terhadap jadwal, biaya, dan skop, dan tanggal efektif perubahan. Email ditandatangani secara digital dapat diterima dalam bentuk amandemen yang sah. Pasal 20, force majeure. Pihak tidak dapat dianggap melanggar perjanjian jika kegagalan memenuhi obligasi disebabkan oleh force majeure yang meliputi bencana alam, perang, pandemik, grid, regulasi pemerintah yang baru. Pihak yang terkena force majeure harus memberikan notis kepada pihak lain dalam 5 hari kerja. Pasal 21, notis. Setiap notis atau komunikasi resmi dilakukan secara tertulis dan dikirim ke alamat yang telah ditetapkan. Bisa dilihat di sini. Notis dianggap diterima 3 hari kerja setelah dikirim via email atau courier. Pasal 22, General Provisions. Perjanjian ini merupakan kesepakatan lengkap antara kedua belah pihak dan menggantikan semua kesepakatan sebelumnya. Jika terdapat ketidakkonsistenan antara dokumen-dokumen, urutan prioritas adalah perjanjian perjanjian induk ini, statement of work, spesifikasi teknik, email dan dokumentasi. Tidak ada waiver atas salah satu ketentuan perjanjian kecuali diberikan secara tertulis dan ditandatangani oleh pihak yang memberikan waiver. Perjanjian ini mengikat kedua belah pihak dan penerus hukum mereka. Di sini penandatanganan bisa dilihat di sini. Selanjutnya, bab 5, lampiran kontrak. Lampiran A, statement of work, deskripsi detail tentang fitur dan fungsi perangkat lunak. Lampiran B, project schedule, Gantt chart atau timeline terperinci. Lampiran C, technical specification, arsitektur diagram. Lampiran D, service level agreement, response time untuk support request. Kesimpulannya, kontrak pengembangan perangkat lunak yang komprehensif adalah fondasi untuk hubungan yang sukses antara vendor dan klien. Penting untuk selalu berkonsultasi dengan profesional hukum, mendokumentasi semua perubahan, menjaga komunikasi yang transparan, mematuhi regulasi yang berlaku, menerapkan standar keamanan terbaik. Berikut adalah referensi yang kami gunakan untuk laporan kami. Baiklah, sekian dari presentasi kami. Diucapkan terima kasih.